Hai Kumi, perkenalkan nama aku Erika Berlian dan hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam mengenai struktur sel. Ayo kita bahas bersama. Gambaran umum dari struktur sel. Sel merupakan unit terkecil pada makhluk hidup. Semua sel memiliki 3 persamaan, tak peduli apapun jenis selnya. Semua sel memiliki membran sel. Membran ini memisahkan bagian dalam sel dari lingkungannya. Sitoplasma merupakan cairan seperti jeli. Dan DNA merupakan materi genetik pada sel. Berdasarkan strukturnya, sel dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah eukariotik, yang memiliki organel sel termasuk nukleus dan bagian penting lainnya. Yang kedua adalah prokariot. Sel ini tak memiliki nukleus dan membran inti. Sel prokariot hanya memiliki materi genetik yang tidak tersimpan pada nukleus. Prokariot selalu berupa satu sel atau uniseluler, seperti bakteri. Jadi, apa itu organel? Organel berarti organ kecil. Organel adalah bagian istimewa pada sel yang memiliki tugas unik yang harus dilakukannya. Mari kita mulai dari nukleus, pusat kontrol sel. Nukleus mengandung DNA atau materi genetik. DNA mengarahkan hal apa yang harus dilakukan sel dan bagaimana sel akan melakukannya. Kromatin adalah bentuk tidak beraturan dari DNA yang ditemukan di dalam membran nukleus. Saat sel siap untuk membelah, DNA dipadatkan menjadi struktur lain bernama kromosom. Di dalam nukleus terdapat nukleolus yang merupakan tempat pembentukan ribosom. Ribosom memiliki tugas penting untuk mensintesis protein. Di luar nukleus, ribosom dan organel lainnya melayang-layang pada sitoplasma, yang merupakan cairan seperti jeli. Ribosom dapat melayang bebas di sitoplasma atau menempel pada retikulum endoplasma atau disebut juga RE. Ada 2 tipe RE. RE kasar sebagai tempat melekatnya ribosom dan RE halus yang tak memiliki ribosom. RE adalah membran untuk mentransportasikan material seperti protein yang disintesis oleh ribosom. Protein dan materi lainnya muncul dari RE dalam vesikel kecil di mana badan Golgi yang akan menerimanya. Saat protein berpindah ke badan Golgi, mereka akan diubah bentuk sehingga dapat sel gunakan. Badan Golgi melipat protein menjadi bentuk yang dapat digunakan sel atau menambahkan material tambahan seperti lemak atau karbohidrat. Vakuola adalah kantung yang menyimpan berbagai macam material. Di dalam sel tumbuhan, vakuola menjadi pusat penyimpanan air. Pada sel hewan, dapat dijumpai organel yang disebut lisosom. Tugas lisosom mengumpulkan sampah hasil kerusakan sel serta mengobatinya. Lisosom dipenuhi oleh enzim yang memecah sel-sel yang rusak. Mitokondria adalah rumah energi untuk sel hewan dan tumbuhan. Saat proses respirasi, mitokondria membuat molekul ATP yang menyediakan energi untuk semua aktivitas sel karena sel butuh banyak energi
energi. Sel yang membutuhkan energi haruslah memiliki banyak mitokondria. Sel mempertahankan bentuknya menggunakan sitoskeleton. Sitoskeleton termasuk benang mikrofilamen yang terbuat dari protein, dan mikrotubulus berupa saluran sempit. Tanaman dapat menangkap cahaya atau fototropik untuk menjadi energi. Sel tanaman memiliki kloroplas. Kloroplas merupakan tempat terjadinya fotosintesis. Kloroplas berwarna hijau karena memiliki pigmen klorofil. Sel tumbuhan juga memiliki dinding sel di luar membran sel yang menyokong dan melindungi sel tumbuhan. Tapi sel hewan tak memiliki dinding sel. Itu dia Kumi penjelasannya, gimana? Mudah bukan? Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.